bergabung. Oh ya, ini sudah mulai ya. Gimana Pak Umar? Prof. Zur sudah masuk? Kita aja. mulai kalau Profesor sudah bersama kita. Assalamualaikum. Profesor. Prof. Umar, Prof. Fitri. Waalaikumsalam. Saya hampir lupa tadi karena ini masih jam WIB, Pak. Luar biasa. Jadi sejam lagi, Pak, ya. WIB sejam lagi. Itu kalau main bola Profesor itu 1 jam itu ngepurnya. Profesor masih di Jakarta ini? Masih Pak, masih di BSD di Tangerang. Oh iya. Mungkin ada bocoran Pak UIN kapan launchingnya dan gitu ya. Ya iya, seperti siapa tahu ada kabar burung kabar yang bagus untuk kita semua yang di kampung sini Pak, Prof. Pagi ini temanya penelitian ya. Oh iya. Temanya bukan UIN sih ya. Ini siapa yang mulai soalnya katanya teman ada yang acara di FTIK juga, ya. Jadi kita saya silakan. Pak, saya masih di unmute. Oh, udah bisa aktif Pak. Oh ya Pak, sudah Pak. Semuanya bisa. Oh sebentar, kenapa ini? Ya sudah. Oh sebentar, bentar. Saya mute dulu semua. Nanti yang co-host silakan aktifkan Yang co-host silakan aktifkan bisa. Kalau peserta sudah saya matikan mikrofonnya. Bisa Pak saya atau saya bantu? Bisa ada Pak Heru juga, Pak Umar sudah, Prof. Zur juga sudah kami jadikan co-host juga bisa mengaktifkan sendiri, Prof. Ya, silakan siapa ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Surkoni MPD, Wakil Rektor 2. Yang kami hormati Ketua LPPM YN Samarinda, Bapak Alfitri. Yang kami hormati Bapak Herul Saleh, Sekretaris LP2M YN Samarinda, Bapak Umar Fauzan, Kapus Penelitian YN Samarinda, dan Bapak Ibu dosen yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, dan rekan-rekan LP2M yang juga pada kesempatan pagi hari ini hadir dalam acara sosialisasi Juknis Litop Dimas 2021 untuk penelitian reposisi. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita semua bisa hadir untuk menyamakan persepsi terkait dengan Juknis Litop Dimas ini. Nantinya informasi-informasi yang disampaikan dari kami, khususnya LP2M, Bapak Ibu bisa juga nanti kalau ada hal-hal yang belum bisa dipahami, bisa nanti disampaikan pertanyaannya di bagian diskusi nanti. Kemudian terkait dengan sistem dan lain sebagainya, proposal yang sudah kita upload atau dipindahkan dari penelitian, harusnya di penelitian 2020, kemudian kita reposisi ke 2021. Alhamdulillah semuanya proposal Bapak Ibu peneliti reposisi sudah kami lakukan upload ulang di tahun anggaran 2021. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, kami berikan waktu kepada Bapak Wakil Rektor 2 untuk memberikan arahan dalam kegiatan sosialisasi Juknis Litop Dimas 2021. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Surkoni, kami silakan. Tidak berdoa dulu, Pak. Pak Zai. Oh boleh Pak. Pak. Maaf Pak, mohon maaf sebelumnya Prof. Untuk kelancaran acara rapat sosialisasi Juknis Litop Dimas 2021, kami mohon kepada
Pak Yai Muhammad Nasrun kami untuk memberikan atau memimpin doa dalam acara ini. Kami silakan Bapak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ya 'azim min sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik wasallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa nas'aluka khaira hadzal yaumi wa khaira ma fiha ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma yassir lana umurana wa hasil maqasidana bil khair wa tamim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya muyassira kulla amrin asir yassir lana ya muyassira kulla amrin asir yassir lana umurana min umuri dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minna qabalina karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Yai Muhammad Nasrun, dan selanjutnya kami silakan kepada Prof. Dr. Zurkani untuk memberi sambutan sekaligus arahan kepada kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Yang saya hormati Ketua LP2M, para kepala pusat, Pak Umar, Pak Mustamin, tim pelaksana penelitian LP2M, Mas Sayuri, dan kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian. Saya tidak sebut satu persatu, Bapak Ibu, para peneliti, karena ini konteksnya adalah penelitian, yang saya hormati. Saya to the point saja, ini saya berada di BSD Tangerang. Satu di antara agenda kegiatan kami adalah ini, termasuk tindak lanjut dari pembahasan PMK 203, kemudian pembicaraan seputar hakim, moderasi beragama, dan lain-lain. Itu di luar urusan lain-lain di di kantor Kementerian Agama. Bapak sekalian yang saya hormati, kalau biasanya seputar litab dimas, kemudian tindak lanjut dengan kaitannya dengan penelitian HAKI, itu biasanya yang diundang itu cukup Ketua LP2M atau salah satu kepala pusatnya. Tapi kemudian hari ini yang diundang itu adalah para WR2, karena dianggap sangat substantif kaitannya dengan tindak lanjut kegiatan penelitian 2020 yang dialihkan ke 2021. Mohon maaf nanti mohon maaf kami tidak bisa lama bergabung dengan Bapak Ibu karena ini juga di sela kegiatan saya menyela untuk bergabung ini di grup ini. Kita semua tahu Bapak Ibu bahwa efek pandemi COVID-19 itu salah satunya adalah berdampak pada refocusing anggaran dan untuk kebutuhan COVID, dan salah satu saya sebut karena bukan hanya penelitian yang di refocusing, salah satu anggaran yang di refocusing adalah
penelitian. Kemudian tadi malam juga ada pertemuan dengan subdit penelitian itu, termasuk keluhan dari semula subdit itu mengelola anggaran sekitar 700 miliar lebih untuk kegiatan penelitian, karena efek COVID ini disampaikan hanya tinggal sekitar 4 M lebih saja anggaran yang dikelola oleh subdit penelitian, luar biasa. Dan ya mudah-mudahan, tapi ini sudah ada surat yang beredar dari Kementerian Keuangan Pak Alfitri, Pak Hairul Saleh, tentang terkait dengan agenda refocusing lagi. Tapi suratnya ditujukan ke kementerian, dan ke kementerian juga belum sampai ke kita. Suratnya baru 2 hari lalu kalau nggak salah, yang saya baca tadi malam itu. Ya mudah-mudahan surat dari Kementerian Keuangan itu tidak menyasar lagi ke keuangan penelitian, mudah-mudahan. Tapi alhamdulillah sudah ada PMK yang baru, kemudian kita bisa melanjutkan penelitian yang tertunda 2020 ke 2021. Baik, Bapak sekalian, saya bicara soal tradisi atau mekanisme penelitian yang selama ini kita lakukan mulai kelembagaan kita masih STAIN, kemudian berlanjut ke IAIN. Kita sudah membiasakan penelitian itu melalui kontrak penelitian, dan itu jarang dilakukan oleh perguruan tinggi lain, karena waktu itu standarnya masih SBM ya, belum SBK. Dan dengan adanya PMK 2003-2020 yang kebetulan tadi malam juga kami bahas, di PMK itu terjadi atau ada fleksibilitas dalam pelaksanaan anggaran penelitian. Kalau dulu SBM, bagiannya adalah seluruh penggunaan anggaran itu harus dilaporkan menjadi bagian dari output kita sebagai peneliti untuk bisa dilanjutkan dalam pencairan anggaran. Nah, di PMK 2003-2020 ini asas fleksibilitas adalah bahwa anggaran penelitian sampai dengan 100 juta itu bisa dicairkan sekaligus dan bisa dicairkan di depan. Kalau yang lebih dari 100 juta itu dicairkan bertahap dengan komponen tagihan yang ada di PMK itu. Cukup ada kwitansi yang ditandatangani oleh peneliti sebesar pagu yang diterima oleh masing-masing peneliti, kemudian menandatangani kontrak, menandatangani SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab lanjut atau tanggung jawab mutlak, termasuk di situ menandatangani sanksi, menandatangani kesanggupan untuk menyelesaikan penelitian, termasuk menandatangani sanksi bahwa apabila penelitian itu tidak selesai sesuai dengan kontrak itu, maka sanksinya adalah yang bersangkutan harus mengembalikan anggaran penelitian tersebut. Dan tentu ini harus dilakukan berdasarkan tahapan. Nanti tahapannya saya kira nanti LP 2M yang akan menjelaskan secara termasuk mempersiapkan bagaimana langkah-langkahnya. Yang jelas di sini sangat diperlukan peran dari komite penilaian atau reviewer
Kemudian sampai pada justifikasi bahwa proposal dengan judul XX, kemudian penelitiannya sekian, berdasarkan alur penelitian, metodologi penelitian dan sebagainya, maka ini layak dibiayai sekian. Itu peran komite penelitian dan reviewer sangat penting di situ. Dan oleh karena itu yang Bapak Ibu 2019 membuat RAP untuk 2020, kemudian 2020 tidak jadi dilaksanakan. Menurut saya sebaiknya Bapak Ibu untuk melengkapi kembali atau mereview kembali RAP yang sudah pernah dibuat, kemudian perlu ada justifikasi lagi dari komite penelitian untuk menetapkan bahwa penelitian ini layaknya dapat sekian supaya nanti belakang itu tidak ada persoalan. Dan saat itu kita penelitian tersebut sudah di SK-kan oleh rektor sebagai para peneliti, penerima penelitian dengan pagu masing-masing itu, dan masuk kategori klaster penelitian apa. Ini saya kira tahap pertama harus dilakukan penetapan ulang Pak Alfitri ke SK penetapan ulang penelitian. Nah, karena ini adalah penelitian apa Pak istilahnya Pak, misalnya konversi ya? Reposisi. Penelitian reposisi dari 2020-2021 saya kira di SK Rektor itu Pak Umar saya kira perlu disebutkan untuk merevisi SK Rektor tahun 2020 itu saya kira perlu dimasukkan. Kemudian direvisi dengan penetapan ulang SK 2021. Kenapa kemudian itu perlu masuk? Karena ini adalah penelitian reposisi yang tahapan-tahapannya sudah dilakukan pada tahun 2020 atau tahun 2019 yang lalu saya kira itu. Nah, kemudian apakah diperlukan revisi kontrak atau adendum kontrak? Ini juga sedang kami pikirkan apakah cukup revisi SK atau adendum kontrak, karena saat itu pelaksananya adalah masih menggunakan SPM yang kontrak itu bukan kewajiban tapi disarankan. Tapi dengan adanya PMK 2003 ini harus ada kontrak yang kita sudah biasa melakukan itu. Itu Bapak sekalian, ya mudah-mudahan satu lagi dari diskusi tadi malam dengan para WR2 dan tim dari subdit penelitian bahwa ada beberapa penelitian yang sudah ada 3 kategori penelitian yang 2020 itu ada yang sudah ditetapkan kemudian belum berjalan sama sekali, ada yang sudah ditetapkan kemudian diselesaikan penelitiannya hingga tuntas dan dibayar. Kategori ketiga ada penelitian yang sudah ditetapkan kemudian baru dijalankan sebagian, dicairkan sebagian, kemudian sisanya itu dilanjutkan di 2021 ini. Sehingga separuhnya kemarin pakai SBM, kemudian sisanya itu pakai SBK. Dan alhamdulillah di tempat kita tidak ada yang menggunakan kategori yang ketiga itu, sebagian sudah dilaksanakan, kemudian sebagainya dilanjutkan. Semua adalah dan dalam konteks itu maka kegiatan penelitian yang sudah dilaksanakan kemudian tetapi belum dibayarkan sementara
sementara kita ini melanjutkan penelitian yang outputnya itu adalah berdasarkan PMK 2003 yang tidak mengharuskan adanya laporan administratif, kwitansi dan sebagainya itu, maka Bapak Ibu yang sudah melakukan pengumpulan data lapangan, kemudian memerlukan pembiayaan dan lain-lain, bagaimana caranya supaya Bapak Ibu bisa menyesuaikan pelaporannya di 2021 ini. Nah, meskipun ada PMK 2003 yang tagihan outputnya itu adalah tidak sampai pada laporan keuangan, tetapi subdit penelitian juga masih agak gampang nih Pak Alfitri, masih agak gampang. Apakah betul memang 100% tidak ada tagihan laporan penelitian, atau misalnya jika diperlukan laporan administrasi penelitian keuangannya, maksud saya, itu kita harus siap. Tapi yang jelas kalau membaca di PMK 2003 itu clear bahwa di situ tidak ada laporan keuangan yang diminta sebagai syarat pencairan. Intinya begini Bapak Ibu, intinya bahwa upayakan bahwa kegiatan penelitian ini pure dilaksanakan di tahun 2021. Jangan sampai kemudian ada penyebutan bahwa sebagian kegiatan sudah dilakukan pada tahun 2020. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian. Nanti poin-poin detailnya akan disampaikan oleh LP2M. Saya kira kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wakil Rektor 2, Prof. Dr. Zurkoni. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ketua LP2M YN Samarinda, Bapak Alfitri, untuk menyampaikan informasi terkait Juknis Lihat Dimas tahun 2021 ini. Kami silakan. Baik, terima kasih Pak Sayuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati, Prof. Zurkoni yang sedang berada di Jakarta dan telah memberikan informasi yang berharga sekali terkait dengan penelitian 2020 reposisi 2021 ini. Pak Dr. Umar Fauzan, Kapus Lead penelitian kita, sebelumnya Pak Khairul Saleh sebagai sekretaris. Terima kasih ya sudah mengorganisir acara ini bisa diselenggarakan karena ini sangat penting. Saya karena yang intinya tadi sudah disampaikan oleh Prof. Zur ya, dan kita juga berharap dari keuangan bisa hadir, tapi ternyata tidak bisa. Tapi intinya tadi sudah disebutkan oleh Prof. Zur. Sedangkan tentang Juknis nanti Pak Umar yang lebih detail. Kalau saya hanya mau menceritakan prosesnya ya sampai ini bisa kita laksanakan ya, cukup panjang dari ketika masuk pandemi, kemudian anggaran terkena penghematan, LP2M seluruh Indonesia itu hampir tiap bulan itu diundang untuk webinar terkait dengan bagaimana kelanjutan penelitian ini. Alhamdulillah sekarang sudah jelas ya bahwa ini bisa dilaksanakan, tapi tentu dengan konsekuensi-konsekuensi tadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Zur tadi, bahwa kita mengambil jalan aman, tetap melaksanakan ini di tahun dengan pelaporannya di tahun 2021, lengkap dengan bukti-buktinya dan tidak berpedoman kepada penelitian berbasis keluaran, karena memang masih simpang siur Juknis turunannya terutama untuk di PTKI ya. Saya hanya mau menyampaikan bahwa kita beruntung ya ini bisa dilaksanakan. Tadi malam saya
Zoom dengan teman-teman di IAIN Palangkaraya dan beberapa PT KIN yang tergabung dalam Persemakmuran, itu kondisinya beda-beda. Seperti IAIN Ponorogo ya, tapi ini karena kesepakatan mereka bersama, mereka sepakat untuk penelitian reposisi ini, kalau Ponorogo itu yang tahun 2021 mereka tidak menyelenggarakan. Jadi kalau yang reposisi mungkin masih jalan. Yang di Palangkaraya yang mau saya sampaikan, di Palangkaraya karena mereka mencairkan dalam bentuk 2 tahap ya, jadi pencairan tahap pertama 60% tahun 2020, tapi itu juga berdasarkan rekomendasi dari reviewer bahwa penelitiannya itu sudah tuntas 60%, jika umpamanya tidak, itu ada konsekuensi untuk mengembalikan ya. Dan kemudian sisa 40% itu juga bervariasi, kalau umpamanya anggaran masih ada akan dibayarkan, kalau umpamanya tidak ya berarti dicukupkan. Cuman kebetulan anggaran yang masih ada di IAIN Palangkaraya, tapi mereka sepakat untuk menutup buku untuk penelitian 2020 itu yang sudah dicairkan tahun 2020, berapapun yang sudah dikeluarkan, berarti sekitar 60%. Sedangkan sisa 40% itu mereka alihkan untuk penelitian baru di tahun 2021, tapi ya anggarannya hanya 40% bagi mereka yang melaksanakan penelitian tahun 2020 itu. Jadi mereka mengajukan penelitian lagi, tapi ya anggarannya hanya untuk 40%, dan mereka harus membuat surat pernyataan dan sebagainya. Jadi di waktu kami melakukan webinar itu, Diktis ya itu sangat menekankan bahwa jika belum dilaksanakan, memang penelitian itu tidak usah dibayarkan dulu. Kalau umpamanya sudah dilaksanakan, kriteria pencairannya yaitu 60% itu harus berdasarkan rekomendasi reviewer bahwa tahapan penelitiannya memang sudah mencapai 60%. Kemudian sisanya itu nanti akan dibayarkan pada tahun 2021. Walaupun kemudian kita ya mendengarkan dari Prof. Zur tadi bahwa ternyata pencairan sisanya itu ya harus dengan bukti-bukti pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan tahun 2021. Nah, saya tidak tahu kondisi teman-teman yang reposisi ini apakah sudah ada mungkin 1-2 yang sudah selesai tapi tidak sempat dicairkan ya karena waktunya memang mepet waktu itu, atau yang baru akan melaksanakan tahun ini. Kalau yang melaksanakan tahun ini tentu tidak masalah. Kalau umpamanya yang sudah menyelesaikan tahun 2020 ya kami mohon kebesaran hatinya untuk bisa menyesuaikan pencairannya nanti ya dengan bukti-bukti tahun 2021 karena memang kondisinya seperti itu. Kami LP2M dan juga mungkin pihak keuangan tidak punya kuasa atau tidak berani mengambil resiko nanti kalau umpamanya terjadi pemeriksaan dan sebagainya. Terus hal yang terakhir yang mau saya sampaikan, karena penelitian ini sudah dibuka dan dilaksanakan, kami harapkan teman-teman ya untuk mulai turun ke lapangan atau melakukan penelitian. Karena tahapan penelitian itu di samping seleksi proposal, seminar, terus juga ada progress report atau laporan antara yang semuanya itu tercatat di Litbang. Jadi kita tidak bisa istilahnya main-main dengan tahapan itu, karena pemeriksaan untuk anggaran penelitian ini sangat ketat sekali oleh BPK. Saya waktu pertemuan sebelum pandemi itu ngobrol dengan beberapa tempat yang kebetulan BPK turun untuk memeriksa, ada cerita ketua LP2M-nya itu sampai untuk bukti transport itu BPK minta SIM si pengendara, bukti STNK-nya juga, dan kemudian foto dari travel tersebut. Jadi itu salah satu contoh bagaimana BPK betul-betul mau memeriksa apakah benar laporan pelaksanaan penelitian ini sudah sesuai dan benar adanya. Jadi karena waktunya masih cukup, mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran kepada teman-teman di samping untuk melaksanakan penelitian juga untuk mempersiapkan bukti-bukti pelaporannya nanti, karena memang
pemeriksaannya makin tahun ya, itu makin ditingkatkan kualitasnya. Dan kemudian nanti setelah tahapan laporan antara, idealnya itu laporan antara itu menjadi penentu apakah nanti penelitian teman-teman itu bisa dianggap layak untuk dilanjutkan ke tahap 100%. Cuman karena kita tidak menganut, karena kesepakatan bersama ya, tidak menganut pencairan 2 tahap itu, ya rata-rata sih semuanya nanti bisa sampai ke tahap 100%. Cuman kami dari LP2M mengharapkan ketika kita melakukan seminar laporan antara nanti, memang betul sudah terlihat progresnya, sehingga nanti kualitas penelitian kita ini juga makin lama makin baik. Dan nanti di seminar hasil juga karena kondisi pandemi ya ini menguntungkan. Saya melihat beberapa tempat itu menyelenggarakan seminar laporan penelitian itu dalam bentuk webinar. Nah, kami juga nanti ya merencanakan hal itu, mungkin dipilih dari beberapa klaster yang dianggap bagus ya, sekalian untuk juga menyemarakkan kegiatan bidang penelitian di kampus kita. Beberapa teman dan pimpinan yang meneliti tahun 2020 itu menyelenggarakan seperti Dr. Pak Nasir ya, itu dia menyelenggarakan inisiatif sendiri. Nah, jadi kalau untuk yang reposisi 2021 ini, LP2M juga akan menyelenggarakan, cuman bentuk formatnya saat ini yang pasti adalah dalam bentuk webinar, karena kalau kami harus mengundang reviewer eksternal yang sebenarnya memang dipersyaratkan, tentu disesuaikan dengan kemampuan anggaran safeguarding ya, pelaksanaan penelitian, karena kebetulan karena ini anggaran yang terbatas dan anggaran safeguarding penelitian kami tidak ada untuk membiayai perjalanan reviewer dari luar daerah untuk datang ke Samarinda. Kalau tahun-tahun sebelumnya ada, tapi karena ini anggarannya ketat, jadi fokus untuk membayar honor reviewer saja. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu peneliti ya yang sudah hadir, karena acara ini sangat penting ya untuk keberlanjutan penelitian tahun ini dan juga keabsahan nanti pencairan dan juga penyelesaiannya. Terima kasih kepada teman-teman di LP2M yang sudah menyelenggarakan acara ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara, Pak Sayuri. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak atas informasi dan saran-sarannya tadi yang telah disampaikan. Selanjutnya kami persilahkan kepada Kapus Penelitian, Pak Umar Fauzan, untuk menyampaikan terkait juknis Kitab Dimas penelitian ini. Silakan, Pak. Pak Sayuri, sebentar, saya masih belum ke Pak Kapus. Mudah-mudahan kita bisa mematuhi SOP yang ada itu. Paling tidak selama ini kalau meskipun LP2M harus tidak lelah untuk halu-halu menagih laporan Bapak Ibu, alhamdulillah selama ini penelitian di Samarinda itu termasuk relatif aman. Saya sebut aman kalau kemudian ada temuan itu, alhamdulillah temuannya tidak terlalu besar. Ada satu PTPIN yang anggarannya sekitar 2M. Kemudian yang semua harus mengembalikan, yang tidak mengembalikan hanya sekitar 400 juta saja. Itu terjadi, luar biasa mengembalikannya. Dan alhamdulillah karena kita pakai kontrak, kemudian kita ikuti SOP, sehingga kita relatif aman dan mudah-mudahan ini bisa kita lanjutkan di 2021 ini. Kemudian yang kedua, sehubungan dengan surat dari Kementerian Keuangan yang tentang penghematan itu, dari refocusing,
harapannya adalah penelitian ini bisa segera dikontrakkan Pak Alfitri, karena biasanya kalau sudah ada kontrak, kemudian sudah didaftarkan di KPPN, itu adalah menjadi item yang tidak diminta. Jadi menjadi item yang tidak masuk agenda refocusing. Oleh karena itu, sekiranya kontrak ini bisa dipercepat, kemudian didaftarkan di KPPN supaya ketika diminta refocusing atau penghematan anggaran itu tidak termasuk di dalamnya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Kami lanjutkan. Kami berikan waktu kepada Bapak Umar Fauzan untuk menyampaikan Juknis Litoptimas 2021. Pak Umar, kami silakan. Baik, terima kasih moderator Pak Sayuri waktu yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu peneliti, secara umum hal-hal yang mendasar sudah disampaikan baik oleh Prof. Zurkoni maupun oleh Pak Alfitri secara umum ya. Secara khusus tidak ada yang sangat berbeda dengan penelitian yang sudah kita lakukan setiap tahunnya. Namun memang di penelitian 2021 reposisi 2020 ini ada sedikit yang berbeda dari aspek pemindahan penelitian dari 2020 ke 2000 dilaksanakan di 2021 itu menjadi berbeda ya, karena dilaksanakan di tahun ini. Sementara teman-teman tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Alfitri, bisa saja ada sebagian yang sudah terlanjur tanda petik yang melakukan penelitian dan ada juga yang belum melakukan penelitian. Jadi demi kesuksesan keamanan kita bersama untuk memaksimalkan hasil penelitian juga, kami berharap Bapak Ibu secara cermat membaca juknis penelitian yang kami share di grup peneliti reposisi. Itu mohon dibaca dengan sebaik-baiknya. Salah satu bagian yang cukup penting untuk dibaca itu adalah output dan outcome penelitian. Itu memang harus sangat dibaca dan diperhatikan. Masih ada beberapa pertanyaan teman-teman yang peneliti yang tampaknya baru mengetahui kok ada HKI. Nah, misalnya seperti itu. Sementara di juknis sudah sangat jelas ya, permintaan salah satu outcome-nya adalah HKI. Jadi secara umum kami berharap Bapak Ibu bisa membaca, mencermati. Jika ada pertanyaan, kesulitan, dengan terbuka kami akan siap melakukan diskusi dengan Bapak Ibu semua. Kita mulai dari hal yang sangat mendasar yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Pertama adalah penandatanganan kontrak penelitian. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Zurkoni bahwa refocusing itu bisa saja. Kita tidak pernah tahu apakah salah satunya nanti yang disasar adalah penelitian. Nah, oleh karena itu, untuk bisa memastikan Bapak Ibu mendapatkan penelitian reposisi 2020 ini yang dilaksanakan 2021 ini, maka pastikan semua dari Bapak Ibu melakukan kontrak penelitian. Nanti tadi kami sudah cek ke admin, ternyata Bapak Ibu ada beberapa yang belum melakukan kontrak penelitian. Nah, ini cukup menjadi masalah ya, karena jika ada yang belum melakukan kontrak penelitian maka tidak bisa semuanya nanti dibawa ke KPPN, misalnya seperti itu. Sehingga harap diperhatikan bagi yang belum melakukan penandatanganan kontrak penelitian sesegera mungkin untuk meluangkan waktu ke LP2M dan melakukan kontrak penelitian. Setelah itu Bapak Ibu mengambil data penelitian. Pastikan datanya diambil tentunya sesuai dengan metode penelitian yang sudah Bapak Ibu semua siapkan. Tahapan berikutnya yang harus diperhatikan adalah ketika Bapak Ibu ingin mengambil data itu, kadang hal-hal yang kecil menjadi bermasalah ya. Contoh, surat tugas misalnya.
Tentu sebaiknya Bapak Ibu ketika mengambil data, Bapak Ibu melengkapi diri dengan surat tugas. Nah, surat tugas ini sering menjadi masalah ketika Bapak Ibu karena kesibukan akhirnya buru-buru misalnya mengurus surat tugasnya. Sehingga rektorat atau bagian umum atau persuratan yang terkait dengan surat tugas menjadi agak ribet urusannya. Oleh karena itu kami sangat menyarankan jika Bapak Ibu sudah akan melakukan pengambilan data, sebaiknya 3 atau 5 hari sebelumnya sudah menghubungi LP2M untuk diberikan rekomendasi dalam pembuatan surat tugas tersebut. Pengambilan data yang dilengkapi oleh surat tugas itu harap dilakukan dalam durasi pelaksanaan penelitian. Jadi jangan sampai melewati 1 Agustus Bapak Ibu ya. Karena 1 Agustus itu sudah batas terakhir pelaporan hasil penelitian. Kita jangan melihat 1 Agustusnya, karena sebelum 1 Agustus, di tanggal 15 Juni itu kita jadwalkan untuk laporan antara. Dengan kata lain, Bapak Ibu jangan menunggu 1 Agustus untuk menyelesaikan penelitian. Bahwa pengambilan penelitian itu harus sekarang, dalam waktu dekat, supaya sebelum tanggal 15 Juni, Bapak Ibu sudah bisa menyelesaikan laporan antaranya, progress report. Progres report atau laporan antara dan juga laporan hasil, laporan keuangan, itu semuanya wajib diupload ke Litap Dimas. Ini beberapa kawan-kawan di pusat ini sudah mewanti-wanti bahwa yang tidak melakukan pelaporan di Litap Dimas, apakah laporan antara, laporan akhir, maka namanya akan dikunci atau di-ban, tidak bisa melakukan penelitian selanjutnya. Ini sudah diuji coba Bapak Ibu ya, beberapa waktu yang lalu ketika akan mengikuti penelitian berikutnya dan belum melakukan laporan penelitian di Litap Dimas, namanya terkunci. Itu sudah dilakukan meskipun akhirnya dibuka lagi. Tapi tentu kebijakan ini akan betul-betul diberlakukan oleh pusat. Oleh karena itu kami betul-betul menyarankan Bapak Ibu mengikuti jadwal penelitian secara maksimal. Kapan harus penandatangan kontrak, kapan harus ngambil data, kapan harus laporan antara, kapan harus upload laporan antara, kapan harus upload laporan akhir, kapan harus upload HKI, kapan harus upload laporan keuangan, kapan harus upload draft artikel dan upload HKI, itu betul-betul dilakukan sesuai dengan jadwalnya. Karena keterlambatan yang terjadi di Bapak Ibu 1 atau 2 orang akan berimbas kepada yang lainnya. Jadi kami berharap betul-betul semua peneliti mengikuti sebisa mungkin jadwal yang sudah diberikan. Rasanya secara umum bagi Bapak Ibu yang pernah melakukan penelitian itu tidak ada masalah karena sudah terbiasa melakukan penelitian. Namun secara khusus Bapak Ibu yang lupa atau yang belum tahu bahwa di penelitian 2019-2020 itu wajib HKI, itu betul-betul wajib. Draft artikel juga betul-betul wajib. Kemudian dalam sekitar 2 tahun draft artikel sudah wajib terbit di jurnal. Nah, Pak itu Umar, wajib. mohon Ya. maaf Pak, sekalian di-share aja yang Pak Umar screenshot tadi di sini biar teman-teman sekalian juga Pak Umar menerangkan, sekalian lihat tagihan output dan outcome-nya itu Pak. Atau saya yang share? Oh boleh Pak Alfitri yang share ya. Ya, terus aja Pak Umar, Pak Alfitri, saya bisa minta izin ya? Silakan Prof. Ini sesi diskusi dengan Kementerian Keuangan. Oh baik, kami akan diskusi dengan kementerian teman-teman peneliti di sini. Prof, mungkin Pak Umar sebentar Pak Umar. Prof, ada titipan Prof begini. Kami kemarin menemui keuangan Pak Wahid terkait dengan SPK itu, bisa dipertanyakan diskusinya di sini terkait dengan pembayaran SPK. Itu menurut Wahid kemarin, tukang Wahid itu di Menteri Keuangan, di Kemenko itu ternyata Kemenak itu belum mendaftarkan akun penelitian itu di SPK-nya katanya Pak. Sehingga Kemenak hanya memiliki juknisnya, tapi tidak memiliki, tidak mendaftarkan secara khusus ke Kementerian Keuangan. Itu kami sudah pertanyakan dengan Pak Wendy kemarin itu, Pak Wendy akan meng-cross check kembali pada saat itu. Itu mungkin bisa diskusikan kembali karena kata-kata Pak Wahid kemarin itu, kita ini seperti punya ini Pak, punya juknis bagaimana cara memegang istri, tapi istrinya tidak punya. Nah itu katanya Wahid, ilustrasinya seperti itu. Mungkin yang perlu dipertanyakan itu mungkin di
diskusikan. Kan sebelumnya kami sudah pertanyakan dengan Pak Benti kemarin. Pak Benti akan memproses ulang tentang terdaftar dan tidaknya itu, atau sudah didaftarkan. Yang sudah didaftarkan itu kemarin punya inspektorat saja Pak kemarin di Kementerian Keuangan terkait dengan SPK. Walaupun kita tidak menerapkan itu mungkin sementara di tahun ini mungkin ya, karena masih kelanjutannya dari reposisi tahun 2020. Pak, mungkin itu aja Prof. Ya Pak, intinya kalau di PMK itu kan SPK ya, sudah jelas di situ, tetapi pihak Kementerian Agama sendiri juga masih agak gampang sebetulnya sehingga diskusinya itu. Ya nanti kami pertajam di diskusi dengan Kementerian Keuangan. Terima kasih Prof atas tadi penjelasan. Semoga lancar di Jakarta sana urusannya. Pak Umar halaman 25 Pak Umar. Oh 25. Ya. Ya. Ini nih, silakan. Oh iya baik. Baik, kembali ke teman-teman ya. Kita ke lokasi lagi ya. Kita diskusi sekarang hal-hal yang terkait dengan SBK itu sebenarnya kita skip dulu karena Bapak Ibu itu penelitian 2020 yang hampir pasti tidak akan mengikuti Juknis yang baru karena Bapak Ibu itu masih yang 2019 karena dilaksanakan karena Bapak Ibu itu terikut penelitian 2020 bukan 2021 sehingga untuk sementara menurut saya lupakan dulu yang SBK 1 ya karena memang Bapak Ibu penelitian 2020 jadi kita nggak perlu membahas yang 2021 yang pertama. Yang kedua, Kementerian Agama sendiri masih gaman tentang SBK tadi, belum ada turunan, aturan turunannya. Dengan kata lain, keuangan di satker kita atau di yang lain belum bisa melaksanakan itu karena belum ada turunannya. Nah, yang ketiga adalah Kementerian Agama masih menerapkan Kitab Dimas. Sementara Kitab Dimas itu ada kewajiban untuk upload laporan hasil, laporan keuangan, laporan progres. Itu mau tidak mau harus dilakukan. Jadi bagaimana mau menghindari itu sementara Kementerian Agama mewajibkan itu seperti itu. Jadi kan kontraproduktif akhirnya Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlulah membahas yang sesuatu yang belum pasti atau sesuatu yang belum ada. Kita fokus ke yang wajib kita lakukan sekarang saja ya. Ini sudah terbuka di share, di slide share bahwa output dan outcome itu suka jadi masalah Bapak Ibu ya, karena ini menjadi dasar BPK untuk melakukan audit. Hampir pasti kita akan terkena jika kita tidak mematuhi aturan ini, kita tidak memenuhi output dan outcome. Output adalah laporan penelitian, sehingga itu wajib di-upload. Output dan outcome itu semuanya wajib di-upload ke Kitab Dimas. Output laporan penelitian wajib di-upload, kemudian laporan keuangannya juga wajib di-upload, kemudian draft artikel juga wajib di-upload. Itu output penelitian yang wajib dilakukan. Semuanya baik progress report sampai laporan hasil itu wajib di-upload. Sementara outcome-nya yang wajib di-upload adalah HKI, itu tertulis jelas ya HKI. Kemudian draft artikel tadi sudah diterima oleh OJS atau sudah diterima oleh jurnal. Ini dia pakai Morabes Pak, gimana Pak Umar kalau untuk yang ini? Kita pakai submit di jurnal aja atau Morabes? Saya kira yang penting submit di jurnal Pak Al. Karena ini aturan dasarnya adalah submit di jurnal. Kemudian Bapak Ibu dalam 2 tahun setelah Bapak Ibu melakukan penelitian itu wajib hasil penelitian atau artikelnya sudah terbit Bapak Ibu ya dalam 2 tahun maksimal. Nah ini hal-hal mendasar seperti ini harap diperhatikan karena ini memang kewajiban utama. Jika ini dilanggar maka akan jadi masalah buat Bapak Ibu dan bagi kita semua. Rasanya itu Pak Al menurut saya yang sangat penting selain mematuhi jadwal penelitian. Nah sekarang kita buka sesi tanya jawab. Kita lebih ke sesi tanya jawab jika ada hal-hal yang belum bisa dipahami atau ingin dipertanyakan. Pak Sayuri. Pak saya kembalikan yang tadi Pak saya. Ya. Oh ya Pak, terima kasih banyak kepada Pak Umar Fauzan atas penyampaian informasi terkait isi Kitab Dimas di tahun 2021 ini.
Selanjutnya Bapak Ibu, kami buka sesi diskusi. Yang Mungkin dari pertama, Pak Hairul dulu, Pak, saya ada oh yang iya mau Pak, oh ya, Mhm. ada informasi terkait mungkin administrasi dan lain sebagainya untuk Bapak Ibu yang akan melakukan penelitian. Kami silahkan kepada Sekretaris LP2M Bapak Hairul Saleh untuk menyampaikan informasinya. Silahkan. Di reposisi ini teruskan di tahun ini. Suara Pak Hairul kecil, Pak, nggak usah pakai headset kayak. Ini bermasalah memang Pak. Pak Heru belum makan, makanya suara kecil. Pakai komputer saya Pak, jadi enggak ini. Sarapan. Sudah Pak. Nasi kuning. Ya, Sudah. lumayan, tapi agak teriak sedikit, Pak. Baik Pak. Baik. Sarapan nasi kuning loh Pak Herul. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya lanjut saja. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan juga di sini terkait dengan penelitian reposisi 2020-2021 yang juga kadang-kadang teman-teman mempertanyakan tentang SBK. Kalau untuk kapasitas tadi kita lupakan dulu SBK karena itu di tahun 2021 karena ini penelitian tahun 2020. Yang pertama tadi terkait dengan tanda tangan kontrak yang menurut Prof. Zurkoni tadi akan dirubah ininya, konsiderannya mungkin ya akan ada di posisi mungkin pada dalam waktu dekat ini kami akan mempersiapkan kontrak-kontrak itu untuk ditandatangani ulang dan penandatangannya mungkin akan berlaku sesuai dengan SK yang telah kami buat. Kami telah meng-SK-kan kembali sebenarnya. SK-nya sudah keluar, SK-nya ditandatangani tanggal 7 Januari untuk reposisi tanggal 7 Januari dan kontraknya insya Allah pada mulainya Maret ya, mulai ini yang pertama. Mulai sekitar Aprilnya. Maret. Di bulan Maret untuk apa? Untuk SK-nya. Dan insya Allah bulan April itu sudah penandatangan kontrak karena akan berakhir pada sekitar Agustus. Dan untuk timeline penelitian sudah dijelaskan oleh Pak Pusri tadi, pernah di-share di grup reposisi, dan di situ dijelaskan juga tentang hal-hal apa saja yang sudah dilakukan oleh peneliti, dan tadi juga sudah dijelaskan juga tentang bagaimana pelaporan yang akan dilakukan terkait dengan bukti-bukti perjalanan. Oh ya, saya ingatkan kembali bahwa untuk teman-teman yang masih belum melakukan perjalanan penelitian, maka agar 3 hari sebelum penelitian akan dilaksanakan agar melaporkan terlebih dahulu kemana dan di mana tujuannya agar tidak menumpuk di bagian umum di dalam pembuatan SPPD dan surat izin penelitiannya. Kemudian saya ingatkan kembali bahwa ada sekitar ini orang yang sudah selesaikan penelitiannya di tahun 2020 kemarin, tapi tidak sempat untuk dicairkan karena keburu pusat mengambil dana kita dana penelitian itu, dan sekarang sudah direposisikan kembali ke tahun 2020 yang sudah menyelesaikan itu agar menyesuaikan tanggal-tanggal penelitiannya kembali. Itu aja mungkin ya, walaupun tidak meneliti lagi tapi harus menyesuaikan kembali bahwa bukti-buktinya juga kan tidak mungkin bukti yang tahun 2020 itu dipertanggungjawabkan di tahun 2021. Mungkin itu yang harus dilakukan oleh peneliti yang sudah menyelesaikan. Bagi teman-teman yang lain mungkin yang belum, sesegera mungkin akan kami umumkan tentang penandatanganan kontraknya. Mungkin itu saja Pak terkait dengan itu, karena ini belum masuk ke yang kemana, yang ke SBK, tetap masih menggunakan SBM. Jadi mungkin penelitiannya sama dengan penelitian sebelumnya yang terkait dengan itu. Oh ya, yang terakhir tadi, yang apa yang dibilang oleh Pak Pusri tadi, kemarin itu
ada penelitian tahun 2021 yang mengalami kesulitan. Karena apa? Karena penelitian dan laporan-laporan penelitian terkait dengan output dan outcome-nya tidak dilaporkan di Litaptimas. Dan ini pernah diinformasikan juga bahwa dalam waktu dekat itu akan sudah diaktifkan sistem otomatisnya ketika teman-teman tidak melaporkan output dan outcome-nya di Litaptimas. Nah, ini untuk kita bersama-sama, ayo kita bersama-sama untuk mengaktifkan kembali atau melaporkan hasil-hasil yang telah kita lakukan di dalam penelitian kita. Mungkin itu saja Pak Umar dan Pak Alfitri yang bisa saya inginkan karena masih belum masuk ke SPK-nya. Terima kasih Bapak Hairul Saleh atas informasi yang disampaikan. Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke diskusi Bapak Ibu ya. Mungkin pertama kami kasih waktu untuk 3 pertanyaan dulu, 3 peneliti dulu yang mau melakukan diskusi dan bertanya kepada ke Bapak Umar atau Pak Alfitri ataupun kepada Pak Hairul Saleh. Kami silahkan untuk 3 penanya dulu. Ini izin bertanya Pak Puri. Saya tanya. Pak Iskandar, mungkin Pak Iskandar dulu, silahkan Pak Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama soal nominal penelitian Pak. Karena ini reposisi atau mungkin refocusing ya, apakah ada perubahan juga di penetapan nominal itu dari yang semula 2020 kemudian ketika dibikinkan kontraknya di 2021 dengan angka yang sama, atau berpeluang juga untuk dipertimbangkan lagi dengan nominal yang mungkin maksimal sebagaimana yang dimaksud sesuai dengan penelitian. Jadi soal nominal yang pertama ya. Ya Pak. Soal kedua adalah bukti laporan lapangan. Tapi apakah terhitung bukti lapangan itu? Jadi kalau kita ke lapangan itu akan dihitung atau dihargai sejak dikeluarkannya kontrak itu. Sebelum kontrak ada berarti data sebelumnya dianggap tidak bisa dipakai gitu kan ya? Dihitung data lapangan keluarnya kontrak. Kemudian yang ketiga mau konfirmasi saja ketika ada laporan antara, apakah atau apa saja yang dilaporkan dalam laporan antara ya, apakah juga termasuk HKI, karena kalau HKI kan yang apa yang di HKI kan kalau laporan antara kan. Jadi mohon informasi yang lengkap saja tentang apa saja yang dilaporkan saat laporan antara. Saya kira itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Iskandar. Saya sambil pertanyaan yang lain, Pak saya bisa share Litaptimas yang versi Pak saya. Karena boleh. Saya tidak bisa nampilkan bagian-bagian tagihannya itu. Laporan antara Pak ya? Ya, laporan antara itu Pak nanti. Sambil saya buka sistem, mungkin kami kasih waktu Pak Bahrani untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih kesempatannya. Ya, terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Iskandar tadi tentang nominal, mungkin alangkah baiknya bisa nggak dimunculkan atau disampaikan nama dan juga judul yang telah kita ajukan itu, termasuk juga nominalnya berapa, sehingga kita bisa tahu dari informasi yang disampaikan oleh LP2M. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk ke lapangan, apakah biaya dan sebagainya itu kita dulukan dulu ya, seperti yang lalu, atau gimana? Terima kasih Pak, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua dulu mungkin Pak Sayuri ya, atau kita
undang Mungkin banyak dua dulu itu, bertanya. Pak. Kalau banyak yang bertanya kan nanti nggak kejawab semua ya. Kemungkinan pertanyaannya sama nanti, Pak. Ya, banyak yang sama. Mungkin silakan Pak Umar. Saya sambil buka sistem dulu, Pak. Ya, Dan baik. izin untuk ini. Untuk pertanyaan dari Pak Iskandar, yang pertama itu masalah nominal penelitian, apa ada perbedaan atau tidak penetapannya. Kemudian bukti kegiatan di lapangan itu apakah terhitungnya sejak penandatanganan SK, kontrak, dan terakhir itu laporan antara apa saja yang terkait laporan antara saya bukaan di sistem. Dan dari Pak Bahrani itu mirip dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Iskandar, perlu ini informasi apa saja seperti itu dan nominalnya itu. Terima kasih, silakan Pak Umar. Baik, terima kasih Pak Iskandar dan Pak Bahrani. Ini pertanyaannya Pak Dr. Iskandar dan Pak Dr. Bahrani ini sama ini ya, kelihatannya ya. Yang paling utama sama, yaitu terkait dengan nominal. Sepertinya ada suara-suara di luar sana ya yang masuk ya. Oh sempat. Berarti nyambung. Bapak Ibu, ya, terkait dengan nominal, insya Allah ini sampai hari ini nominalnya sama ya. Yang tertera di SK itu sama dengan yang tahun lalu. Supaya memastikan benar-benar bisa dicairkan sesuai dengan nominal yang tertera dan sama tersebut, maka kami berharap Bapak Ibu bisa menandatangani kontrak penelitian. Karena jika semuanya sudah menandatangani kontrak penelitian lalu diajukan ke KPPN, ada kemungkinan besar bahwa nominal yang tertera dan aman tersebut betul-betul bisa diamankan, tidak akan diganggu gugat meskipun ada refocusing. Nah, itu poinnya di situ sebenarnya Bapak Ibu. Kecuali kita masih galau, belum ada proses, belum ada penandatanganan, belum ada berkas masuk ke KPPN, maka menjadi tanda tanya jika ada refocusing begitu. Oleh karena itulah kami mengharap betul-betul di hari Senin depan Bapak Ibu semua memastikan sudah melakukan tanda tangan kontrak penelitian supaya nominal penelitian Bapak Ibu bisa kita amankan di KPPN. Itu harapannya ya. Jadi tergantung ke Bapak Ibu ini. Nominalnya sama, pertanyaannya aman atau tidak, nah tergantung ke Bapak Ibu. Jadi silahkan ya. Berikutnya tanggal pengambilan data. Jadi Pak Kiai Iskandar, Pak Dr. Iskandar, memang kita berhadapan dengan administrasi, Pak ya. Negara ini kan yang dilihat adalah administrasinya. Jika Bapak Ibu ngambil data 2020, bukti-bukti kwitansinya 2020, maka menurut teman-teman di keuangan itu tidak bisa digunakan ketika tahun anggarannya di 2021. Itu yang jadi masalah. Keuangannya yang jadi masalah. Administrasinya menjadi masalah. Oleh karena itu, kami berharap semua data yang sudah diambil tahun kemarin itu betul-betul bisa dipakai datanya, dari aspek datanya, karena itu penting. Tapi dari aspek buktinya, misalnya kwitansi dan seterusnya, ya mohonlah dicarikan data-data yang bertanggal di tahun 2021. Begitu Pak Dr. Iskandar ya. Jadi pengambilan datanya semua bukti-bukti itu betul-betul 2021, bukan 2020. Lalu berikutnya laporan antara. Apa yang dilaporkan? Laporan antara itu yang dilaporkan dua. Pertama logbook. Logbook itu adalah kira-kira Bapak Ibu pergi kemana, ketemu siapa, dan hasil mentahnya bagaimana. Jadi logbook itu semacam catatan Bapak Ibu sudah pergi kemana dan melakukan apa, bertemu siapa, tanggal berapa, ketemu apa. Data mentah kira-kira begitu kalau logbook itu. Jadi nanti bab 1, bab 2, bab 2, bab 3-nya Bapak Ibu itu kan bab 1 pendahuluan, bab 2 literatur, bab 3 metode. Nah, bab 4 isinya logbook itu adalah perjalanan Bapak Ibu mengambil data. Boleh berbentuk deskripsi, boleh berbentuk tabel-tabel, kolom-kolom, tapi kira-kira isinya adalah tanggal, bulan, tahun, kemana, ketemu siapa, instrumen apa, dan data mentahnya apa. Nah itu namanya
laporan antara ya, yang disampaikan di laporan antara. Isi laporan antara adalah Bapak Ibu pergi kemana, ketemu apa. Kemudian di laporan antara itu Bapak Ibu, karena Bapak Ibu pergi kemana, bertemu siapa, kapan, maka Bapak Ibu kan memerlukan keuangan, memerlukan dana, sehingga penggunaan dana selama penelitian itu Bapak Ibu dilampirkan. Nah, itu disebut dengan laporan antara. Laporan antara itu melaporkan kegiatan selama pengambilan data plus penggunaan keuangannya, begitu. Nah, nanti menjadi berbeda dengan laporan hasil dan laporan keuangan. Nah, saya membayangkan bahwa laporan hasil itu adalah penggunaan dana 100%, penggunaan pengambilan data 100%. Artinya sempurna, lengkap semua. Itu kalau laporan hasil dan laporan keuangan hasil ya. Laporan keuangan hasil penelitian. Menjadi berbeda dengan laporan antara. Laporan antara itu kira-kira adalah 70% atau 75% Bapak Ibu pengambilan datanya plus penggunaan keuangannya, begitu. Jadi kira-kira kalau laporan hasilnya 100%, maka laporan antaranya 75% yang dilaporkan, apakah ke keuangannya ataupun data-datanya. Saya harap tidak rancu dan tidak bingung ya Bapak Ibu ya. Laporan antara itu melaporkan secara sederhana tentang pengalaman Bapak Ibu ngambil data. Berikutnya pertanyaan terkait dengan HKI. HKI itu kan tidak mungkin melaporkan laporan antara menjadi HKI. Saya setuju ya. HKI itu biasanya sudah berbentuk laporan lengkap. Oleh karena itu pengurusan HKI bisa mendekati di ujung pelaksanaan penelitian. Jika laporan antara itu tanggal 15 Juni, maka Bapak Ibu ngurus HKI itu akhir Juni atau di bulan Juli. Nah, itu masih bisa ya, karena memang di akhir-akhir pelaksanaan penelitian adalah pengurusan HKI-nya. HKI itu teman-teman di FASA mungkin sudah tahu ya bahwa ada dana untuk pengurusan HKI. HKI itu mau ngurus sendiri terserah, silakan. Mau ngurus FASA silakan, lewat LP2M silakan. Yang jelas pengurusan HKI itu ada dana yang menjadi administrasi ke pemerintah, dan HKI itu memang wajib membayar menjadi salah satu penerima negara hak kekayaan intelektual itu. Oleh karena itu silakan Bapak Ibu mengatur sendiri, mengelola sendiri HKI-nya mau lewat mana. Apakah lewat pribadi datang ke Jakarta, lewat FASA atau lewat LP2M juga silakan. Kira-kira biayanya adalah sekitar 500.000. Tapi kalau FASA lebih murah, mungkin kita ke FASA. Atau kalau lebih mahal mungkin ke sana juga. Itu kira-kira ya. Jadi terserah aja, yang penting bisa didaftarkan penelitian Bapak Ibu ke HKI. Tampaknya begitu. Masih ada yang belum jelas mungkin Pak Iskandar atau yang lainnya, silakan. Mungkin mau menambahkan, kalau untuk laporan keuangan sementara itu Pak Is mungkin dalam bentuk Excel aja. Terus bukti-buktinya belum perlu ya Pak Umar ya. Nanti aja sekalian yang boleh. Dalam bentuk Excel aja, kayak cash flow, apa saja yang pengeluarannya itu. Kalau bukti-buktinya seperti nota-nota kwitansi dan sebagainya, kalau menurut saya ya, itu nanti aja di laporan akhir. Karena kan di sini yang ditampilkan oleh Pak Sayuri, yang laporan tadi Pak Say. Contoh laporan Pak? Yang luaran. Progres. Nah, kalau luaran ini kan memang sudah selesai nih. Laporan di sini keuangan ini kan ada laporan antara. Progres. Nah, ini progres. Contoh progres. Progres. Silakan dilihat kan Pak Say ya. Yang logbooknya aja Pak Say. Kalau yang itu kan insya Allah bisa dipahami. Yang logbooknya lihatkan contohnya. Kalau logbook nanti Bapak Ibu terus di belakang. Halaman berapanya? Betul Pak, saya betul tadi itu. Kurang ke bawah Pak. Kurang bawah lagi Pak Say. Itu kan laporan antara Pak Umar itu. Betul yang tadi. Buka lagi. Yang tadi tapi ke bagian bawah Pak Say. Paling bawah. Di bab 3, di bab 4-nya atau di logbooknya. Bentar. Nanti bisa ini Pak, mohon maaf, mungkin bisa dikirimkan via WA di grup itu.
contoh logbooknya kan. Oh, boleh. Nah, itu lebih inilah. Jadi ada referensi yang bisa kita jadikan acuan. Untuk sementara logbooknya belum bisa dibuka ya Pak? Belum bisa diakses. Berat mungkin berat filenya. Nanti dikirim aja contoh. Ya, ya bentuk catatan-catatan nanti kan bisa di. Sudah mungkin Pak ya, kita lanjutkan ke diskusi berikutnya Pak ya. Untuk pertanyaan Pak Iskandar dan Pak Bahrani, cukup Pak ya? Ya, kalau pertanyaan Pak Bahrani tadi turun ke lapangan, pakai dana siapa? Mungkin pakai dana kita dulu Pak, atau pakai dana keluarga. Kebetulan kita sifat pencairannya 100% Pak, itu kesepakatan dengan keuangan. Ada tempat lain yang mencairkan 2 term ya, jadi yang pas penandatanganan kontrak 60, terus kemudian nanti kalau udah selesai 40. Cuman yang sudah berjalan beberapa lama, konsultasi dengan keuangan, yang paling memungkinkan ya 100% karena kondisi-kondisi kita yang berbeda dengan tempat lain. Gitu ya Pak Imar ya? Ya. Makanya disepakati 100%. Ya, betul. 100% di belakang maksud saya. Modal dulu berarti Pak? Ya, modal dulu. Oke, terima kasih Pak Umar dan Pak Al. Selanjutnya Bapak Ibu silahkan yang mau bertanya. Kayaknya unek-uneknya sama Pak ya, dari pertanyaan Pak Iskandar dan Pak Bahrani tadi mungkin. Oke Pak, mungkin saya bisa ini Pak. Oke Pak. Oke, Assalamuallah warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ini masih ada harapan ya, artinya masih bisa dilanjutkan penelitian kita yang direposisi dari penelitian tahun 2020. Langsung aja itu, kira-kira kalau misalnya hari Senin ini mau dibikinkan kontrak supaya untuk mengikat anggaran yang ada itu, yang diperlukan sama para penelitian atau teman-teman semua ini ketika nanti datang ke LP2M itu apa aja? Misalnya harus bawa materai kah atau apa gitu ya. Jadi berapa jumlah materainya, teknisnya deh. Jadi nanti supaya kita cepat juga untuk mengikat anggaran yang ada. Terima kasih. Terima kasih Pak Gianto. Pertanyaannya ke teknis administrasi, persiapan dari peneliti apa saja untuk penandatangan kontrak. Mantap. Atau langsung dijawab sama Pak Hairul. Silahkan Pak Hairul. Siap Bapak Fajrir. Mantap pertanyaannya. Sip. Pak Hairul mungkin langsung. Pak, terima kasih. Sebentar kami lagi sedang memperbaiki kontraknya, persetujuan kontraknya karena ini posisi dan yang perlu dipersiapkan nanti materai yang 10.000 sekarang bukan yang 6.000. Materai 10.000 6 lembar kayaknya itu. Oh, itu sudah terambil 50% dari penelitian ini. Betul Pak Haji. Sesuai aja Pak, sesuai. Ya, nanti jangan lupa itu nota pembelian materainya nanti di ya. belanja. Materi nanti dimasukkan di laporan keuangannya Pak, jangan khawatir itu. Oh, betul. Lagi Pak selain materai Pak? Itu saja saya rasa Pak, materai saja. Berapa tadi Pak? Ya, yang ini Pak, yang kemarin sudah ada ya. 6 lembar. 6 lembar ya. Oke. Untuk fotokopi rekening. Fotokopi rekeningnya sudah ada Pak ya. Kemarin sudah ada semua kayaknya. Rekening apa Pak? Yang belum. Foto rekening BRI Pak. Enggak BSI ya Pak? Iya. BSI kemarin. BSI ya betul. BSI ya? Pak. Iya, waktu itu ya. Sudah ada kok sebagian itu, kemarin kan sudah dimulai dari situ. Kalau itu sudah ada, tapi mungkin ada yang belum, nanti kami informasikan kembali. Yang jelas mungkin materainya itu yang sudah, di sini yang sudah dulu penandatangan yang 6.000 dan ternyata tidak bisa lagi dibuka lagi itu, dibuka jadi Untuk print out proposal Pak perlu atau tidak? Perlu aja Pak untuk laporan kita Pak, arsip. Nggak apa-apa, soalnya kan ini sebab. Yang kemarin ada.
Yang proposal tahunnya ulang, beda. Ya. Dengan cover yang barunya tentunya Bu ya. Cover yang tahun 2021-nya. Silakan. 3 item Pak ya? Iya, ada. Yang satu Covernya materai. cover UIN nggak sih udah? Ibu? Covernya cover UIN kah? Masih YIN? Covernya Masih IAIN Bu. masih YIN ya? Proposal 3. IAIN, nanti laporan penelitiannya UIN Bu. Insya Allah. Oh iya, insya Allah. Nah, kalau belum ada yang bertanya, saya teringat ini karena di beberapa RAB teman-teman itu ada kayak FGD atau seminar hasil dan mengundang penanggap ya, karena ada ketentuan baru soal pembicara dari sesar kementerian itu ya kita menjaga. Jadi kalau teman-teman menggunakan penanggap untuk seperti seminar hasil dan sebagainya dilaporkan dalam RAB atau nanti diklaim itu, kalau bisa menggunakan dari luar instansi Kementerian Agama. Takutnya kalau umpamanya diambil dari Kementerian Agama nanti itu menjadi temuan. Karena kan sudah ada aturan Menteri Keuangan yang baru tentang pemberian honor untuk pembicara dan sebagainya itu. Nah, mungkin itu tambahan sedikit menjelang teman-teman lain kalau ada yang mau bertanya. Kalau untuk reviewer tidak perlu dianggarkan karena memang safeguarding-nya sudah ada. Jadi untuk reviewer itu sudah ada anggarannya. Walaupun untuk yang seminar proposal, yang pas penelitian Bapak Ibu ini sebenarnya LP2M itu kena karena kita menyelenggarakan, di SBM tidak ada, akhirnya jadi temuan kemarin dan kami harus mengembalikan. Ada yang reviewer yang mengembalikan sendiri, ada yang kita mengundang reviewer dari luar karena tidak mungkin kita minta mereka untuk mengembalikan, akhirnya kami yang harus menutupi. Sedikit tambahan juga Pak, untuk teman-teman yang menggunakan jasa mahasiswa. Oh iya, bagaimana tuh Pak? Siswa tidak boleh dibayarkan Pak dari hasil penelitian. Kami mungkin dapat uang harian juga boleh. Cuma dibayarkan honor misalnya, honor untuk mahasiswa tidak boleh diberikan. Oh jadi kalau teman-teman menggunakan mahasiswa untuk pengumpulan data, SPPD-nya boleh ya Pak ya? Boleh, boleh saja. Tapi tidak perlu dihonor, ibaratnya tidak ada honor dalam penelitian ini. Mungkin operasional penelitian saja yang bisa dilakukan sehingga uang harian. Ya honor peneliti juga tidak boleh Pak. Karena ada yang ini. Ya, anggaran penelitian itu kalau sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan tentang standar biaya masukan itu hanya digunakan untuk melakukan penelitian seperti perjalanan, ya rata-rata perjalanan. Kalau untuk belanja bahan mungkin diperbolehkan, tapi yang wajar mungkin, tapi belanja bahan yang bersifat inventaris tidak boleh, seperti beli laptop, beli motor, beli mobil kan, nah itu tidak boleh dilaporkan. Memberi hadiah dengan orang yang kita jadikan responden, Bang Pak. Nah itu sebenarnya tidak ada Ibu, kalau mau itu ya gimana ya, itu saya lihat di beberapa RAB di kampus lain juga, cuma saya sudah ngasih catatan aja ini apakah sesuai dengan SBM atau tidak. Sebenarnya di SBM itu tidak ada. Tapi kalau umpamanya dia sebagai apa ya seperti dalam kegiatan FGD atau nanti seminar hasil mengundang penanggap luar untuk memberikan komen dan sebagainya, tapi di luar kementerian boleh. Tapi kalau untuk responden itu yang gimana Pak Heru? Saya sebenarnya kalau melihat SBM sebenarnya itu enggak ya. Tapi kalau dalam bentuk transport kah, kalau umpamanya mereka diundang untuk mengisi itu dan sebagainya mungkin masih bisa. Tapi ya itu tadi dokumennya harus dilengkapi seperti kayak kita kan tidak enak minta data dengan mereka. Itu Bu, itu istilahnya kebiasaan yang tidak diakomodir oleh peraturan Menteri Keuangan. Nah, itu. SBM tidak ada Bu. Jadi responden diberikan sarung sama Linda kan dan sebagainya, tapi nanti jadi Pak jadi usul Pak, mohon usul gimana kalau misalnya dari tim LPM itu memberikan ini Pak, apa namanya, gambaran secara umum tentang membuat laporannya. Jadi misalnya ada berapa item yang bisa dijadikan pedoman gitu Pak misalnya. Nanti teman-teman biar mengembangkan sendiri, tetapi secara umum aja supaya kita juga ini bisa terselamatkan, bahasanya seperti itu kalau ada pemeriksaan. Ya bisa, atau yang lebih praktis lagi itu melihat contoh-contoh
yang dalam bentuk rekapitulasi penggunaan keuangan teman-teman yang sudah diperiksa dan dinyatakan tidak bermasalah juga bisa itu. Cuman secara umum ya patokannya SBM. SBM itu rata ya melakukan pengeluarannya itu untuk melakukan penelitian. Jadi bukan untuk honor peneliti. Ada memang sebentar saya share. Sebentar. Tapi ini sangat umum sekali. Kalau yang berbasis keluaran itu mungkin lebih cuman Kementerian Agama sendiri belum berani sebenarnya memakai karena walaupun dibilang ini sudah bisa, tapi kadang-kadang mereka punya perspektif sendiri. Nah, ini kalau yang penelitian ya yang ini yang ada di SBM ini ya kebetulan ini anggarannya dari safeguarding, ini tidak dikeluarkan oleh dana peneliti. Jadi yang saya highlight ini, jadi reviewer, terus nanti untuk laporan antara dan laporan akhir itu sudah ada anggaran safeguardingnya. Berarti kalau penelitian seperti apa? Nah, kadang-kadang teman-teman mengambilkan dari honorarium narasumber moderator ini, ya kan? Nah, cuman kalau sekarang kan ada aturan pemberian honor itu untuk pembicara dari kementerian sama kan tidak boleh, nah makanya itu jadi catatan juga. Jadi hampir rata-rata yang biaya pengeluaran penelitian untuk penelitian sosial